Pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada, saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Peran Tony yang disiarkan langsung dari Radio Taiwan Internasional. Para pemirsa, para pendengar setia, tentu saja tadi Tony sapa yaitu pemirsa. Mengapa? Karena tentu saja saat ini Anda sedang melihat dan juga menyaksikan langsung dari semua layar kaca yang ada, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook, ataupun juga di HP Anda. Anda akan melihat Tony tidak sendirian. Hari ini kedatangan tamu spesial, yaitu Profesor Lono Lastoro Simatupang. Apa kabar nih Pak Lono? Apa kabar? Baik Tony, kabar baik aja. Sama-sama. Konon kabarnya ini Pak Lono datang ke Taiwan ini kali ini waktunya tidak begitu panjang ya Pak ya? Benar Tony. Ya. Dan sangat disayangkan sekali nih tidak bisa melihat seluruh Taiwan nih. Iya, harapannya besok lain kali datang lagi gitu. Ini pasti ya, karena ada yang ketinggalan gitu yes, ya. Pastilah. Ada yang ketinggalan pasti akan datang lagi. Demikian. Oke. Baik, buat teman-teman sekalian, para pecinta dari RTI sendiri, Pak Lono Lastoro Simatupang merupakan salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Iya, benar. Dan khususnya itu tentang dunia astropologi nih. Antropologi ini sangat, maaf tadi astropologi jadinya. Antropologi ini sangat istilahnya cukup berat ya bagi masyarakat awam pada umumnya ya. Bisa nggak Pak untuk menjelaskan sekilas yang paling mudah sebenarnya antropologi itu tentang kemanusiaan bidang apa? Iya, itu antropologi itu binatangnya itu kira-kira binatangnya yang studi tentang kebudayaan di berbagai macam suku bangsa di dunia begitu ya. Jadi kalau di Indonesia kita bicara mengenai kebudayaan-kebudayaan macam entah itu yang mulai dari Sabang sampai Merauke begitu, selain nanti kebudayaan nasional. Kira-kira seperti itu, jadi unsur tradisinya dan orang-orangnya. Bahkan kalau tidak salah kepercayaan juga ya. Benar. Ya. Dan juga istilahnya bagaimana caranya seorang manusia itu bisa memahami kehidupan yang ada di muka bumi ini ya. Dan juga perkembangannya seiring dengan masuknya teknologi yang ada. Dan ini akan mempengaruhi. Benar. Dan seperti yang Pak Lono saksikan kemarin, kebetulan saja pada hari Minggu tanggal 21 April, benar. Pak Lono sendiri juga hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh RTI bersama dengan FEC. Ya. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Itu Kartini Music Festival. Iya, itu sungguh menarik buat saya karena untuk pertama kalinya saya melihat di Taiwan, di Taipei ini bagaimana masyarakat Indonesia menyelenggarakan perayaan untuk Kartini begitu kan. Dan itu juga menarik sekali karena kita tahu bahwa di Kartini ini peringatan mengenai kepahlawanan seorang tokoh perempuan. Benar. Dan kemudian konteksnya di Taiwan itu juga banyak pekerja migran Indonesia yang perempuan, jadi itu sungguh sangat menarik buat saya. Ya. Dan di Taiwan sendiri untuk saat ini angka yang resmi ya Pak ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL sendiri tercatat lebih daripada 277.000 masyarakat Indonesia yang bekerja di Taiwan. Kalau yang tidak resmi, ditambah dengan pelajar ataupun juga imigran baru yang menikah dan juga para pengusaha, mungkin jumlahnya sudah lebih daripada 300.000 nih Pak. Wow. 1% dari seluruh penduduk yang ada di Taiwan. 1%. 1% ya Pak ya? Sekali. Karena penduduk Taiwan itu jumlahnya 23,5 juta. Sementara masyarakat Indonesia jumlahnya sudah lebih daripada 300.000. Bagaimana Bapak melihat perkembangan jumlah masyarakat Indonesia di Taiwan? Dan juga Bapak menyaksikan sendiri kehidupan mereka di Taiwan. Dan Bapak juga melihat sendiri bagaimana caranya mereka itu bisa beradaptasi dengan kehidupan di Taiwan. Ya, menurut saya itu menjadi bagian yang penting bagi diplomasi budaya dan juga untuk luar negeri. Karena masyarakat yang diaspora ini menjadi katakanlah sebetulnya ujung tombak dari diplomasi budaya Indonesia untuk luar negeri ya. Benar. Mereka lah yang hidup langsung berjumpa dengan dengan warga-warga di luar negeri, dan wajah Indonesia itu juga dikenal dari mereka ini gitu. Jadi menurut saya penting sekali itu. Sangat penting ya Pak ya? Oke, kalau misalkan saja Bapak melihat masyarakat Indonesia yang datang ke Taiwan, kemudian juga membawa unsur Indonesia ke Taiwan, bagaimana Bapak melihat ya perbandingan antara Taiwan dengan Indonesia Pak ya? Indonesia sendiri juga merupakan sebuah negara yang tengah berkembang, dan banyak sekali unsur-unsur negara lain yang masuk ke Indonesia. Bagaimana Bapak melihat perbedaan yang ada?
apakah sama istilahnya dalam arti kata menerima keberadaan masuknya kebudayaan ataupun juga masyarakat asing ke sebuah negara, kemudian memberikan pengaruh terhadap perkembangan negara tersebut? Ya, menurut saya setiap masyarakat dimanapun berada, apakah dia di tempat tinggalnya sendiri atau di luar negeri, di tempat lain, orang lain begitu, itu selalu berkembang ya. Jadi selalu mempunyai hubungan dengan konteks-konteks tempat tinggal mereka, bergaul dengan orang-orang mereka, bukan hanya misalkan di Taiwan, tapi juga di Indonesia juga berjumpa dengan orang-orang lain gitu. Apalagi di dalam sekarang dengan teknologi informasi yang begitu pesat, maka perjumpaan itu tidak harus secara fisik, tapi juga dengan internet dan sebagainya. Ya, sehingga ya di Papua saya bayangkan misalnya gitu, ya orang tetap juga dengan HP-nya kemudian akan bertemu dengan Korea begitu kan? Benar. Dan apakah ini akan ada dampak buruknya ataupun juga mungkin sisi yang harus kita perhatikan, Pak, jikalau sebuah unsur budaya ataupun juga sesuatu hal itu masuk ke sebuah negara, Pak? Tentu ada positifnya ya, menambah keragaman dari sebuah negara. Tetapi apakah ada unsur-unsur negatif yang mungkin saja harus kita ketahui dan juga harus kita tangkal terlebih dahulu, Pak? Kalau saya pribadi mengatakannya bahwa itu sebetulnya sudah dengan sendirinya, sebetulnya akan selalu tersaring. Karena kita tidak akan pernah bisa menerima sesuatu dari luar atau yang berbeda itu dengan serta-merta mengganti diri kita. Nggak akan pernah bisa. Nggak pernah ya, Pak? Nggak pernah bisa. Jadi nggak akan, kita tidak perlu khawatir jikalau sebuah kebudayaan masuk ke sebuah negara, kemudian kebudayaan kita jadi terganti. Nggak perlu khawatir tentang itu? Enggak. Jadi Tony, darahnya, dan saya, dan juga teman-teman yang lain, para pendengar dan pemirsa yang lain, juga darahnya itu ya ini, dengan tubuhnya ya ini kan. Jadi itu memang kita akan berubah ya gitu, beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Tetapi tidak bisa semuanya itu kemudian meninggalkan tubuh Tony, tubuh saya gitu kan, nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Dan padahal misalnya saja kalau perkara tubuh, lidah saya ini tetap lidahnya orang Jawa yang medok gitu kan. Ini mau diubah kayak gimana pun kulit saya dan itu yang hal-hal yang fisik. Tetapi lebih dari itu juga hal-hal yang katakanlah yang bersifat mental, spiritual gitu, itu akan tetap ada begitu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman sekalian, para pemirsa dan juga pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional, jangan pernah khawatir jikalau kita menemukan kondisi seperti itu ya. Karena banyak sekali ya, Pak ya, istilahnya orang-orang yang mengatakan, aduh khawatir nih masuknya sebuah budaya ini, nanti kita jadi begini, atau mungkin akan muncul yang namanya anti ya, Pak ya. Anti ini, anti itu, padahal semua yang masuk belum tentu negatif adanya ya, Pak. Benar. Memang Tony, kalau dalam hal seperti itu, perubahan-perubahan budaya itu hanya bisa terjadi seandainya memang orang sama sekali kemudian melupakan budayanya begitu ya, meninggalkan. Balik lagi ke masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya sendiri. Balik lagi ke orangnya. Balik sendiri pada orangnya. Gitu. Nah, oleh karenanya memang pemerintah kita di Republik Indonesia itu juga tetap punya program-program yang menjaga supaya ini tidak berubah begitu saja, tidak dilupakan begitu saja begitu. Yang diinginkan itu sebetulnya lebih bukan untuk kemudian menjadi tetap, enggak. Kita boleh aja berubah, tetapi kita jangan melupakan akar diri kita itu dulu. Jadi sejarahnya itu kayak apa, itu yang penting itu. Akarnya jangan pernah dilupakan. Iya. Oke. Nah, kalau demikian pertanyaan saya yang berikutnya tentu saya sangat pas untuk Pak Lono, yaitu akar apa saja yang kini tengah istilahnya digalakan dan juga diperkuat oleh pemerintah Indonesia agar jangan sampai kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya itu malah hilang ataupun juga mungkin termarginalisasikan. Jadi begini, sejak tahun 2003 itu ada konvensi UNESCO yang mengenai Intangible Cultural Heritage gitu, yang kemudian juga diratifikasi oleh Indonesia, dan sejak 2013 itu Indonesia mempunyai program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, itu di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Mereka punya program yang mereka sebut sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Benar. Ya. Bahasa misalkan ya, Pak? Bahasa juga. Jadi itu semua mau diinventarisir, kemudian
dilakukan, diberi ketetapan ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, begitu kan? Yang itu diajukan dari tingkat provinsi dan kemudian sampai ke kabupaten begitu. Bukan hanya itu, Tony dan juga para pendengar semuanya. Kemudian pemerintah Indonesia juga membawa beberapa yang terpilih begitu ya untuk diajukan ke UNESCO dan ditetapkan sebagai warisan dunia. Ya, oke. Ya. Dan kita sudah punya berapa ya? 11 mungkin yang masuk ke dalam daftar UNESCO itu. Misalnya ada batik. Ya kan? Tapi bukan hanya dari Jawa, ada juga noken yang dari Papua, ya. Kemudian juga ada dari Bali, kemudian juga ada wayang, ada keris. Dan yang terakhir ini juga sedang diupayakan memasukkan jamu. Jamu? Iya. Jamu menjadi salah satu bagian aset budaya. Benar. Yang harus dilestarikan. Benar. Baik, luar biasa. Iya. Kalau misalkan saya demikian, tentu saja ya, kalau Tony ya, dalam pemikiran, namanya juga masyarakat awam ya, jamu adalah minuman khas masyarakat Indonesia ya, itu tidak pernah terlupakan. Karena kenapa? Bahkan di Taiwan pun juga masyarakat Indonesia sendiri sedang mencari, ada nggak sih yang jual jamu? Betul, gitu. betul. Jadi tidak bisa melupakan karena orangnya sendiri tidak lupa. Iya, Oke. Tapi dari satu sisi, ada unsur bisnisnya nih Pak. Benar. Nah, ini menjadi sebuah hal yang cukup unik karena kenapa? Dari budaya, kebiasaan, kemudian ditambah lagi dengan bisnis, ditambah lagi dengan teknologi yang maju, kan itu akan besar sekali Pak pasarnya. Benar. Jadi memang seperti itu juga yang dibayangkan, karena ya jamu tidak harus dibayangkan harus selalu menjadi yang buat jamu begitu. Buat jamu pakai gendong begitu, pakai enggak. Kemudian akan juga masuk menjadi sesuatu yang lebih modern, kemudian ada packaging dan sebagainya. Ya mungkin juga siapa tahu nanti bisa ada bukan hanya kafe-kafe yang jualan kopi, tapi jamu kafe. Iya, kafe-kafe jamu begitu kan? Jamu. Jadi orang datang ke sana untuk nyicipin jamu gitu ya. Terus sambil ngobrolin bisnis. Jadi itu bisa sangat industri memungkinkan. Kreatif kalau demikian. Industri kreatif. Ya. Luar biasa. Banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh dari Pak Lono dan Tony akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tadi sudah kita bicarakan tentang kondisi Indonesia ya. Ada sekitar 11 kebudayaan yang tengah diperjuangkan oleh Indonesia ya untuk terus dilestarikan, termasuk ada wayangnya, kemudian juga ada busananya, nokennya, kemudian juga batiknya, bahkan juga tadi jamu yang terakhir ya Pak ya. Menurut Bapak ya Pak ya, kalau demikian di Indonesia sendiri memiliki ratusan bahasa. Benar. Nah, apakah hal tersebut itu juga menjadi satu bagian yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia Pak untuk terus dilindungi, mengingat bahasa itu kan merupakan sebuah ilmu ya, sebuah bentuk dan juga contoh bukti bahwa manusia itu terus-menerus berkembang dan bahasa menjadi salah satu standarnya. Ya. Nah, bahasa apa saja yang di Indonesia istilahnya yang sempat nyaris terhilangkan, Pak? Misalkan saja yang sedikit ya, Pak, yang saya kerap menjadi dalam pemikiran saya, Honocoroko-nya Indonesia kemana ya? Jangan Honocoroko, Tony. Kalau Honocoroko yang di Jawa itu sudah bisa dikatakan lebih mapan, lebih terlindungi begitu ya. Tapi misalnya ada bahasa-bahasa daerah yang entah itu di Sumatera, entah itu kemudian yang di Kalimantan hilang gitu. Ya, Pak, ya? Ya itu problemnya memang. Pemerintah sendiri memang mengupayakan supaya itu tetap ada pelestarian gitu ya. Tetapi masyarakat juga mempunyai keinginan untuk mengekspresikan dalam bahasa mereka sendiri, kadang-kadang juga tidak bisa. Kemudian ngomong perkara pakai bahasa daerah mereka, urusannya dengan HP gitu kan, dengan yang sesuatu jadi ada keterbatasan juga. Sehingga memang lingkup penggunaan bahasa itu memang semakin menyempit sebetulnya. Sehingga upayanya ya paling tidak kemudian dimasukkan ke dalam pendidikan di sekolah dasar atau apa. Dan ada muatan-muatan lokal yang diminta dari pemerintah, disarankan, didorong begitu, untuk kemudian masing-masing SD
di daerah manapun, tolong ajarkan juga itu. Sebab kalau enggak, memang benar kata Tony, itu bisa hilang. Hilang ya, dan sangat disayangkan ya Pak ya, karena bahasa merupakan satu bentuk wujud bahwa itu merupakan sebuah keberadaban. Keberadaban sebuah manusia itu baru bisa terlihat kalau dia sudah punya bahasa. Tidak lagi pakai bahasa kalbu, tidak lagi pakai bahasa tubuh. Karena kenapa? Di Indonesia banyak sekali bahasa, dan juga ini apakah ada hubungannya Pak ya dengan istilahnya hantaman yang begitu dahsyat dari dunia, termasuk juga teknologi yang mengharuskan kita, aduh kalau pakai HP nggak bisa lagi nih tulis ono coroko, aduh pakai HP nggak bisa lagi nih pakai bahasa, misalkan bahasanya Batak ataupun bahasanya, jadi sangat sulit Pak untuk diekspresikan. Ya benar. Untungnya saja beberapa aksara Nusantara itu sudah mulai masuk juga di dalam di huruf di internasional di HP. Jadi misalkan ada upaya-upaya untuk Hono Coroko itu tadi, itu masuk di dalam ini, sudah ada. Kemudian aksara Batak juga ada. Mungkin yang juga sebentar lagi bisa masuk dan bisa populer itu aksara-aksara Bugis. Itu juga luar biasa. Jadi lewat itulah kemudian ya itu yang saya maksud tadi, contoh bahwa kita tidak perlu kemudian memisahkan diri dari kemajuan, tapi kemudian kita merangkul dan kemudian memasuki dunia yang maju itu. Pakailah teknologi tersebut untuk memajukan kebudayaan yang kita miliki. Benar. Oke. Benar. Baik, kalau demikian buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya, pergunakanlah teknologi yang sudah Anda lihat, Anda bayar mahal-mahal, pakailah istilahnya peralatan tersebut untuk kemajuan bangsa, kemajuan setidaknya, kemajuan kampung halamannya sendiri, gitu ya, kemajuan kebudayaan yang dia miliki. Banggalah dengan apa yang mereka miliki saat ini, dan ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting. Dan yang terakhir Pak di sini ya Pak ya, setelah Bapak datang ke Taiwan beberapa hari ini, Bapak melihat perkembangan yang paling besar dan paling menarik yang kemudian mungkin saja bisa Bapak bawa pulang ke Indonesia dan bisa di-sharing kepada teman-teman di Indonesia. Apa nih Pak kira-kira dalam perjalanan kali ini? Begini, kalau saya melihat yang saya alami, terutama dari kemarin saya menonton yang Kartinian ini ya, menurut saya teman-teman di Indonesia itu juga perlu menumbuhkan kesadaran bahwa teman-teman yang di luar negeri, yang entah itu pekerja migran Indonesia atau yang sekolah dan sebagainya, itu mereka adalah ujung tombak untuk negara kita Indonesia ini di luar negeri begitu. Sehingga mari kita juga mendukung mereka begitu kan. Apalagi kalau kemarin yang dengan Kartini ya, dengan Kartini itu sangat pas itu kita merayakan Hari Pahlawan Perempuan Nasional begitu kan. Di sini dirayakan oleh itu tadi migran yang migran. Kalau di Indonesia kelasnya, maaf ya Pak ya, maaf juga teman-teman, kalau Indonesia ini kelas pembantu loh. Begini ceritanya, kadangkala orang mempunyai bayangan yang berbeda mengenai Kartini. Ya kan? Ini kalau penting. kemudian kita membaca misalkan buku-buku tulisan atau surat-surat Kartini, bagaimana Kartini mendeskripsikan dirinya sendiri. Dia menyebut, ini pakai istilah bahasa Jawa, dia menyebut dirinya itu seperti jaran kore. Jaran kore. Jaran kore itu kuda yang kecil, yang suka liar begitu. Karena dia memakai istilah itu untuk menyebut dirinya yang suka kalau ketawa, kemudian giginya kelihatan, kemudian dia suka jingkrak-jingkrak kayak gitu. Nah, itu bukan perempuan yang kemudian alim gitu. Dia pemberontak gitu. Ya. Dan semangat itulah yang menurut aku juga bisa kita lihat pada teman-teman yang bekerja di sini. Ya, jadi mereka yang sambil bekerja, tapi kemudian juga ambil di UT gitu kan, masih kemudian bikin acara-acara untuk masyarakat Indonesia. Itu bukan main buat saya. Ya. Itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya Indonesia harusnya bangga ya Pak ya. Bangga memiliki teman-teman yang tengah merantau di negeri orang, walaupun pekerjaannya itu identik kalau di Indonesia sama seperti PRT, tetapi mereka itu sebenarnya membawa nama baik Indonesia ke negeri orang. Benar. Memperkenalkan kebudayaannya, bahkan juga istilahnya menjadi sebuah pahlawan devisa karena apa yang mereka dapatkan di luar negeri ini dikembalikan lagi ke tanah air untuk membangun Indonesia. Setuju ya Pak ya? Setuju. Luar biasa. Saya juga setuju dengan yang kemarin muncul di berita bahwa ada dari
kantor apa ya, yang pabean atau apa, yang marah-marah karena kirimannya ditahan berapa lama gitu. Aduh, itu bukan main itu. Di pelabuhan, Pak. Iya, benar. Benar-benar di bea cukai ya. Oleh Bea sebab itu cukai. buat teman-teman sekalian sebenarnya sesama masyarakat Indonesia kita harusnya saling membantu ya, Pak ya, agar tidak hanya Indonesia saja yang terbantu, tapi juga negara yang dikunjungi ataupun juga tempatnya merantau juga mendapatkan istilahnya bantuan dan juga saling melengkapi. Benar. Sehingga kehidupan yang ada di kawasan Asia Pasifik juga akan semakin lama semakin tentram dan damai. Iya, Oke. Dan yang terakhir untuk para pemirsa dan juga pecinta dari RTI, mungkin saja Pak Lono sendiri ada pesan-pesan yang hendak disampaikan bagi teman-teman sekalian. Silakan Pak untuk masyarakat Indonesia. Ya, begini, kalau buat saya ingat satu istilah di dalam bahasa Inggris yang seringkali digunakan di Indonesia ya, yaitu think globally, act locally, gitu kan. Berpikirlah secara global, kemudian bertindaklah di lokal. No, menurut saya harusnya kita balik. Harusnya kita balik. Think locally but act globally. Jadi kita berpikir dengan cita rasa kenusantaraan kita, tapi kita bertindak di manapun dia ada. Jadi baliklah itu, maka lewat itu kita akan memperkaya budaya dunia, ikut memperkaya budaya dunia itu. Amin, luar biasa. Jangan lupa kita minum jamu di negeri orang. Yes. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kedatangannya ke radio kami. Sama-sama Tony. Dan saya semoga senang. saja Bapak tidak hanya kali ini ya Pak ya datang ke Taiwan ya Pak ya, nanti ada yang ketiga, keempat, bahkan juga ke 100 kali ya Pak ya. Mudah-mudahan. Semoga saja yang Bapak lihat di Taiwan ini bisa dibawa pulang ke Indonesia dan juga bisa menjadi salah satu nilai-nilai positif yang juga bisa diterapkan di tanah air. Benar. Dan sekali lagi buat masyarakat dan juga para pecinta dari Radio Taiwan Internasional, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Ada Penantoni, saya Tony Tamsir bersama dengan Pak Lono harus mohon pamit terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya Pak. Sama-sama Tony. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.